Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya. Kita ada lagi dalam ibadah wadah-wadah kategorial pada saat sore hari ini. Saya undang kita berdiri, kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 127 ayat 1. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Mari kita berdoa. Ibadah wadah-wadah kategorial yang kami laksanakan di saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 131 ayat 1. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang kedua. Kita akan membaca secara bersama-sama. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan boleh menuntun menyertai kami dalam sepanjang kehidupan ini, hingga pada saat ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah wadah-wadah kategoria. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kepadamu, urapan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan kami dengar sebentar membawa berkat dan sukacita, juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-11
yang berbunyi demikian. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat sore hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau mengamalkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan adalah suatu keadaan yang menyedihkan dan tak seorang pun menyukainya. Tapi suka atau tidak suka, kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin penderitaan saya dan saudara-saudara mungkin tidak sama. Tergantung dari apa yang kita alami dan kita rasakan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tidak bisa lari dari penderitaan itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa untuk melalui dan melewati penderitaan yang kita alami dan kita rasakan. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada bermacam-macam penderitaan. Yang pertama yaitu penderitaan yang biasa dialami oleh banyak orang. Seperti penderitaan sakit penyakit, penderitaan karena ekonomi yang menurun, penderitaan dalam rumah tangga, penderitaan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, penderitaan karena difitnah, dan juga masih banyak penderitaan lainnya yang kita pernah alami dan kita pernah rasakan. Penderitaan karena sakit penyakit, dan saya akan memberikan ayat penguatan bagi kita pada saat ini, yaitu terambil dari kitab Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kepulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ketika kita mengalami penderitaan dan kita membaca ayat firman Tuhan ini, yang menjadi jaminan bagi hidup kita, pasti kita akan mendapatkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Walaupun sakit penyakit yang kita derita itu sangat berat. Karena kalau kita percaya iman kita pada Tuhan, pasti semuanya kita bisa lalui. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam materi yang diberikan oleh Klasis GPI Papua, ada seorang hamba Tuhan yang dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker yang dialaminya. Dan hamba Tuhan itu dan seluruh keluarganya tahu bahwa itu tidak sulit bisa disembuhkan. Ia berkata kepada pelayan dan anggota jemaat yang datang mengunjunginya,
Jangan berdoa supaya aku sembuh, tetapi berdoalah supaya aku kuat menghadapi penderitaan ini. Kekuatan dari Tuhan merupakan faktor utama bagi kita dalam menghadapi kenyataan penderitaan yang kita alami. Penderitaan bisa membuat kita tidak sabar dan marah-marah terhadap diri sendiri, marah-marah juga terhadap orang lain. Bahkan bisa juga marah-marah terhadap Tuhan sebagai penyebab dari penderitaan yang kita alami itu. Akibatnya berbagai hal yang buruk bisa kita lakukan yang melukai diri sendiri, menyakiti sesama, dan juga terlebih menyakiti hati Tuhan. Kesabaran merupakan kunci keberhasilan kita dalam menghadapi setiap penderitaan. Inilah yang disampaikan Tuhan bagi jemaat di Smyrna dan juga kita semua. Jangan takut terhadap apa yang akan kamu derita. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau dalam menjalani kehidupan ini kita menderita karena kita difitnah. Ada ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan kita, yaitu dari pertama Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Persekutuan yang saya kasihi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah menderita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak perlu berlarut dalam penderitaan, karena ada firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 3 hingga dengan ayatnya yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mungkin juga kita ada dalam penderitaan yang tidak biasa. Maksudnya penderitaan yang berasal dari diri kita sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus pakai kata jangan di sini. Karena menurut saya penderitaan ini akan menjadi permanen apabila kita lanjutkannya. Jangan sampai kita menderita karena tidak dihormati oleh orang-orang lain. Oleh istri, istri tidak hormati suami, suami tidak hormati istri, anak tidak hormati lagi orang tua. Atau mungkin atasan tidak menghargai atau menghormati bawahan, atau lain sebagainya. Baik itu dalam bermasyarakat, berjemaat, dan juga dalam pelayanan. Yang berikut yaitu jangan sampai kita menderita karena rencana kita gagal. Baik itu rencana baik ataupun rencana buruk yang kita buat untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau untuk orang lain. Bersyukur kalau kejahatan yang kita buat atau rencana yang kita buat itu yang jahat itu gagal. Berarti kita bersyukur. Berarti kuasa Roh Kudus lebih memenangkan diri kita. Baik itu kita rencana jahat dalam bentuk besar atau kecil. Mungkin untuk menyakiti orang lain, menyuruti semangat orang lain yang mungkin kita pernah rencanakan dalam hidup ini. Kalau itu gagal, maka kita harus katakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Kalau rencana baik yang kita ingin lakukan dan menjadi gagal, tetap bersyukurlah, karena di suatu saat Tuhan pasti akan mengabulkannya dalam sepanjang kehidupan kita. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan sampai juga kita menderita karena jasa kita dilupakan oleh orang lain.
Dalam hal ini kita harus mempunyai prinsip hidup supaya belajar untuk melupakan kebaikan yang pernah kita beri kepada orang lain. Dan belajarlah untuk mengingat kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Baik itu besar atau kecil, tidak dilihat dari jumlahnya. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu bahwa ketika kita dalam penderitaan yang mungkin menurut kita sangat lemah dan tidak kuat untuk menghadapinya, Tuhan mengirimkan orang-orang yang hebat, yang bisa memberikan semangat, motivasi, kekuatan iman untuk kita bangkit kembali dari keterpurukan yang mungkin kita alami dan pernah kita rasakan. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Smyrna merupakan orang-orang Kristen di Asia Kecil yang baru percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Mereka meninggalkan kepercayaan mereka yang lama, yaitu mengakui kaisar dan dewanya sebagai Tuhan. Akibat dari keyakinan yang baru kepada Tuhan Yesus itulah membuat mereka mengalami penindasan dan penganiayaan yang dilakukan penguasa Romawi pada saat itu. Mereka bisa sabar dan tabah menghadapi penderitaan itu. Untuk itu, Tuhan menyerukan kepada mereka, jangan takut menghadapi penderitaan itu. Jangan takut kepada mereka di Smyrna juga mengungkapkan bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Baik itu Tuhan serukan kepada Smyrna ataupun kepada Maria saat mengandung dan murid-murid dalam menghadapi badai, menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menjamin dan menyelamatkan hidup mereka. Ia tidak akan meninggalkan mereka, tetapi justru menyertai mereka dalam keadaan apapun. Kesabaran dalam menghadapi kenyataan penderitaan akan membuat mereka bertahan terhadap berbagai siksaan dan penganiayaan hidup ini. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, ada 4 kalimat berikut ini yang memiliki arti bagi kita apabila kita simak dalam kehidupan. Untayan doa kita, Tuhan pasti akan mendengarkannya. Setetes air mata kita, Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Kesedihan dan kepedihan yang kita rasakan, Tuhan pun pasti turut merasakannya. Sekecil atau sebesar apapun pergumulan hidup kita, ingatlah selalu bahwa Tuhan peduli, Tuhan sayang, dan Tuhan akan memulihkan kita. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk menyerah, apalagi kalah, sebab Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sebab janji firman Tuhan bagi kita dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b dan juga pada ayatnya yang ke-8. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kiranya kita menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Kiranya kita juga tidak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari
PKJ nomor 149 ayat 1, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita ulangi lagi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita merendahkan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh menolong kami, Engkau boleh bersama-sama dengan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh kekurangan dan juga berdosa ini. Ampunilah hamba-Mu Tuhan, kalau hamba menyampaikan firman dengan penuh keterbatasan. Tapi hamba percaya sungguh Bapa, bahwa Engkau akan melengkapi Roh Kudus-Mu akan bekerja, sehingga firman yang kami dengar pada saat sore hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kehidupan kami, dapat mengubah hidup kami Bapa, sehingga ketika kami mengalami penderitaan yang mungkin menurut manusia itu sangat berat, tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan menolong dan menguatkan kami, sehingga kami bangkit dari keterpurukan kami, dan kami bisa menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sesaat jua pun. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kami semua yang boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik kami yang beribadah di gereja maupun kami yang beribadah di rumah-rumah mereka umat masing-masing. Hamba mohon Tuhan juga boleh memberkati semua kehidupan Jemaat Eden Merauke. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mungkin mereka dalam ketakutan, mungkin mereka dalam pergumulan sakit penyakit, mungkin mereka dalam pergumulan berat untuk orang tua, untuk istri, untuk suami, atau untuk anak-anak mereka. Hamba percaya Tuhan mendengar doa dan seruan mereka, dan Tuhan pasti akan menjawab indah pada waktunya. Bapa di sorga, pada saat ini hamba berdoa bagi semua pengurus wadah-wadah kategorial Jemaat Eden Merauke, baik itu pengurus wadah perwata, pengurus wadah perpri, pengurus wadah pemuda, pengurus wadah PAR, dan juga lansia, yang Tuhan percayakan untuk ada dan melayani di dalam Jemaat Eden Merauke ini. Hamba mohon Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka Bapa, sehingga mereka tetap ada dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, melayani dalam jemaat ini, juga pelayanan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi Ibu Pendeta Mike Matuan Kota yang Tuhan percayakan untuk ada dan melayani di Jemaat Eden Merauke ini. Hamba mohon Tuhan berikan dia roh hikmat, akal budi, kesehatan, kemampuan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga dengan hikmat daripada Tuhan ia boleh menjalani tugas dan tanggung jawabnya, melayani dalam jemaat ini, juga melayani dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, dalam pergumulan bersama suami dan anak terkasih. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi kami semua, hamba-hamba Tuhan, penatua diaken yang Tuhan percayakan untuk melayani. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan akan lengkapi kami, sehingga dengan kemampuan daripada Tuhan, kami bisa menjalani tugas dan tanggung jawab kami
dalam pelayanan, juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, yang selalu menopang kami, menyemangati kami dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan juga boleh memberkati. Bapa di sorga, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini Bapa, sehingga dapat dipakai untuk pelayanan dalam jemaat kami, juga dalam pelayanan apapun yang Tuhan utus dan percayakan untuk kami laksanakan. Bapa di sorga, selesai daripada kegiatan ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan juga semua umat Tuhan yang beribadah di rumah mereka akan melanjutkan segala aktivitas kami pada saat sore hari ini. Kami mohon Tuhan juga menuntun dan menyertai kami Bapa, sehingga apa yang kami laksanakan boleh membawa berkat dan sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa pinta kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, saya undang kita berdiri, kita menyanyi dari PKC nomor 183 ayat 1. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Persekutuan yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kekal kudus, menyertai kita semua. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat sore, Tuhan memberkati.